pendengar dimanapun Anda berada, topik kedua kita pagi ini terkait dengan Dinas P2KB P3A Flores Timur resmikan kampung keluarga berkualitas. Terkait dengan hal ini, pendengar RRI, di ujung telepon kami sudah terhubung bersama Kepala Dinas P2KB P3A Flores Timur, Pak Anselmus Yohanes Marianto. Selamat pagi, Pak Anselmus. Selamat pagi. Pak Kadis? Ya, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Suara saya jelas ya Pak Kadis ya? Jelas. Baik, Pak Kadis, ini terkait dengan Dinas P2KB P3A Flores Timur yang resmikan kampung keluarga berkualitas. Ini sebenarnya apa yang menjadi tujuan ya Pak Kadis, tujuan utamanya untuk meresmikan kampung keluarga berkualitas di Flores Timur, dan bagaimana program ini diharapkan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut, Pak Kadis? Baik, terima kasih Ibu. Jadi, mengingat kampung keluarga berkualitas ini awal mulanya itu kampung keluarga berencana. Yang dicanangkan sejak tahun oleh program PKBN nasional pusat, diluncurkan pada tahun 2016. Dan di Kabupaten Flores Timur, pembentukan pertama kampung keluarga berkualitas yang dengan nama nomenklatur lamanya kampung keluarga berencana itu pada tahun 2017 di salah satu desa di Kecamatan Cile Mandiri. Bertujuan itu satu komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia di tingkat desa dan kelurahan melalui program pembangunan multisektor yang berorientasi pada pemberdayaan keluarga dan masyarakat, sekaligus model inovasi strategi dalam percepatan pembangunan bagi daerah yang memiliki kerentanan kualitas penduduk sebagai akibat dari kompleksitas masalah situasional di masing-masing daerah dengan pendekatan pembangunan keluarga. Dan dalam tahun berjalan sejak tahun 2017 itu, dengan terbentuknya satu desa Halapodunungan dengan satu kampung keluarga berencana, dan pada tahun 2020 dia dengan SK Bupati sudah membentuk 26 desa. Dan pada tahun 2022 sudah terbentuk 33 desa kampung keluarga berkualitas. Awalnya penentuan desa untuk sebagai kampung keluarga berkualitas ini itu lebih banyak pada desa-desa kakak miskinnya tinggi, sektor KB-nya rendah, daerah terpencil. Tetapi dengan adanya paradigma baru sejak tahun 2020, kampung keluarga berencana itu berubah nama menjadi kampung keluarga berkualitas. Dengan diperkuat lagi Impres nomor 3 tahun 2022 tentang optimalisasi penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas. Maka semua kabupaten, semua desa, kelurahan di dalam kabupaten membentuk kampung keluarga berkualitas. Maka Kabupaten Flores Timur dengan SK Bupati nomor 56 tahun 2024 telah menetapkan desa kelurahan sebagai kampung keluarga berkualitas tingkat Kabupaten Flores Timur. Dari tema yang ada, maka dengan adanya SK 56 ini, maka sudah terbentuk sekitar di desa sudah melaksanakan pembentukan SK desanya masing-masing, dengan ada pengisian aplikasi dalam program dalam website ini, maka sudah sekitar hampir 90. Yang diharapkan dalam tahun 2024 ini semua desa kelurahan, banyak 250 desa kelurahan di Kabupaten Flores Timur membentuk kampung keluarga berkualitas, karena sudah ada SK Bupati nomor 56 tahun 2024. Baik. Ya. Baik, itu yang silakan Pak. Ya, Pak Kadis.
Pada instruksi Presiden nomor 3 tahun 2022 juga dalam optimalisasi penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas juga menetapkan ada di tingkat nasional itu ada 15 kementerian dan lembaga termasuk gubernur dan bupati wali kota yang terlibat di dalam kampung keluarga berkualitas itu. Baik. Itu Menteri Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Baik. atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Koperasi, Menteri Pemberdayaan Perempuan, Kepala Badan Kependudukan dan Perencanaan Nasional, Gubernur dan Bupati Wali Kota. Baik. Jadi banyak keterlibatan juga ya dari orang-orang penting atau dinas-dinas terkait ya untuk pembentukan kampung KB berkualitas ini ya Pak Kadis ya. Dan sejauh ini bagaimana program atau inisiatif apa saja yang menjadi fokus utama dalam kampung keluarga berkualitas ini nih Pak Kadis? Ya. Dengan adanya Impres nomor 3 tahun 2022 dengan 415 kementerian dan lembaga, maka di Kabupaten Brebes Timur telah terbitkan SK Bupati nomor 171 tahun 2004 tentang pembentukan tim koordinasi optimalisasi penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas di Kabupaten Brebes Timur. Hingga setelah SK ini dibentuk, maka OPD konvergensi ini kita sudah membuat sosialisasi kali pertemuan merencanakan kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan di setiap kampung keluarga berkualitas di desa. Begitu. Baik. Program utamanya apa nih Pak dalam kampung keluarga berkualitas nih? Program utamanya itu adalah berkaitan dengan rumah data, data pendudukan, data pertanian, data KB, semua data-data yang ada di desa harus dilaksanakan di dalam kampung keluarga berkualitas ini. Karena di dalam kampung keluarga berkualitas ini ada pembentukan pokja, kelompok kerja dan juga kelompok kegiatan yang membidangi masing-masing kegiatan. Jadi terlibat di sana itu kalau dari dinas dari DP2KB P3 ada keterlibatan seluruh KB-nya di lapangan, ada keterlibatan tim penggerak, tim pendamping keluarga di masing-masing desa, itu ada 3, itu bidang desa, kader PKK, itu istri kepala desa, dan juga kader KB desa. Baik. Itu pada data, semua data apa saja, data kependudukan, data semua ada di sana. Oke, baik. Ini tentunya dalam bidang pengumpulan data ya, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan keluarga seperti itu ya Pak Kadis ya? Ya. Oke, Pak Kadis, apakah ada strategi dari Dinas P2KB P3A ini dalam memastikan partisipasi aktif ya masyarakat dalam program yang ada di kampung keluarga berkualitas nih Pak Kadis? Ya, kami ada strategi juga karena di setiap kampung keluarga berkualitas itu ada website-nya. Jadi yang dikelola oleh salah satu PLKB di kecamatan itu yang mengelola kampung keluarga, atau PLKB mengkoordinasi beberapa desa. Misalnya satu PLKB dia mendampingi 3 desa, maka dia yang mengelola rumah data itu. Itu ada penyediaan data dan dokumen kependudukan, ada itu penyediaan data dan dokumen kependudukan, ada penguatan advokasi dan gerakan masyarakat dan komunikasi perubahan perilaku masyarakat, itu berkaitan dengan bagaimana perubahan perilaku itu terjadi kesehatan, ada dari Kementerian Agama, ada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Baik. Dan juga ada cakupan layanan rujukan pada keluarga. Dan sampai terakhir itu penataan lingkungan keluarga dan masyarakat. Nah, itu sudah terbentuk. Ini namanya pokja-pokja. Ada 4 pokja yang
Ya. di dalam desa kampung keluarga berkualitas ini. Baik, Pak Kadis, apakah ada target khusus yang akan dilakukan oleh dinas terkait khusus peningkatan kesejahteraan keluarga yang ingin dicapai ya dalam jangka waktu tertentu melalui kampung berkualitas ini, Pak Kadis? Jadi targetnya untuk awal dalam tahun 2004 ini bahwa sampai akhir tahun anggaran 2024 semua 250 desa kelurahan, 209 desa, 21 kelurahan di Kabupaten Flores Timur sudah terbentuk kampung keluarga berkualitas di desa. Dengan sudah telah terbentuk, ada pembentukan pokja, ada pembentukan kelompok kegiatan, maka harus ada isi aplikasi yang telah disediakan dalam website itu. Baik. Sehingga apa yang mereka kerjakan selama itu di kampung keluarga berkualitas itu termuat di dalam aplikasi sehingga terbaca sampai ke tingkat pusat. Apa yang terbuat sampai pada pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan sampai pada di bidang kesehatan, harus memiliki kartu Indonesia Sehat. Ada juga kalau di dinas sosial itu ada DTKS atau terpadu kesehatan sosial yang harus sudah di setiap warga masyarakat yang tidak mampu sudah terdaftar di dalam yang membantu itu. Ada juga di sana keterlibatan dari kader pembangunan manusia KPM itu yang di bawah dinas PMD masyarakat desa. Baik, adanya keterlibatan dari masyarakat setempat ya di kampung berkualitas ini. Apakah sejauh ini persiapan ataupun pelatihan pendampingan yang dilakukan oleh dinas terkait ini seperti apa nih Pak Kadis agar masyarakat ini dapat lebih mandiri dan juga sejahtera? Jadi setelah kami membuat SK, maka kami ada sosialisasi. Sosialisasi bagi yang belum terbentuk kampung keluarga berkualitasnya. Kalau mereka sudah terbentuk, maka kami hanya menyampaikan lagi, menyegarkan kembali tugas-tugas mereka di dalam pokja dan poktan itu, sehingga bagaimana kampung keluarga berkualitas itu ada peningkatan dalam prosesnya. Ya, Pak Kadis, oke. Untuk mitra kerjanya sendiri dari dinas terkait berkolaborasi dengan instansi lain atau lembaga lain dalam implementasi program-program di kampung keluarga berkualitas ini ada ya Pak Kadis? Seperti apa? Jadi namanya komprehensi. Jadi ini terkait kita misalnya ada pokja atau tanggung jawab masing itu, misalnya ada penyediaan data dan dokumen kependudukan. Itu yang terlibat di sana itu adalah OPD dari OPD DP2KB, dari pemerintah daerah sendiri, ada dari PMD, habis ada perubahan perilaku itu berkaitan dengan kesehatan. Itu ada dinas kesehatan juga, DP2KB P3A dari kantor Kementerian Agama dan juga dari Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Itu berkaitan perubahan perilaku. Dan juga ada peningkatan cakupan layanan rujukan pada keluarga. Itu yang keterlibatan di sana lebih banyak lagi. Itu dari DP2KB juga, dari kesehatan, dari dinas sosial, dari PMD, dari dinas pertanian, dari dinas pendidikan. Baik, Pak Kadis. Koperasi dan UKM, laut dan perikanan. Baik, Pak Kadis, apa yang menjadi harapan Anda di launchingnya kampung berkualitas ini untuk kedepannya, khususnya bagi masyarakat agar bisa mandiri ya seperti itu? Silakan Pak Kadis. Yang diharapkan bahwa itu dengan ditetapkan surat keputusan Bupati nomor 56 tahun 2004 ini diharapkan
atau peran masing-masing organisasi perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi untuk mengoptimalkan kampung keluarga berkualitas pada masing-masing desa dan kelurahan. Jadi keterlibatan langsung OPD-OPD terkait dengan dia punya masing-masing pendamping-pendamping yang ada di kecamatan dan desa, yang dinas sosial dengan pendamping PKH-nya, dari dinas PMD dengan kader pembangunan manusia, dari penyuluh pertanian, penyuluh perikanan, sehingga kita secara bersama-sama bekerja di kampung keluarga berkualitas ini. Baik. Jadi intinya bahwa dengan adanya optimalisasi kampung keluarga berkualitas ini, paling tidak lebih banyak sasarannya kepada percepatan penurunan stunting. Okay. Baik. Jadi, untuk percepatan untuk penurunan stunting nih, boleh tahu Pak Kadis, untuk di Kabupaten Flores Timur sendiri ini data untuk stunting sendiri berapa nih Pak Kadis? Bulan timbang terakhir bulan September itu 19,1%. Ya, dari data awal apakah ini mengalami kenaikan atau penurunan nih Pak Kadis? Dia agak kenaikan 1,1, dia naik 1 dari bulan timbang Agustus 2023 itu 18,1, dia naik 19,1. Oke, baik. Nah, dari kenaikan angka stunting ini, apa yang sudah dilakukan oleh dinas terkait untuk bisa meminimalisir ya penurunan stunting di Kabupaten Flores Timur? Ya, jadi di dinas terkait itu masing-masing dengan intervensinya. Ada intervensi sensitif, itu OPD dinas terkait untuk intervensi sensitif itu lebih banyak. Dia lebih banyak pada pencegahan. Baik. Misalnya dinas DP2KB dengan pencegahan berkaitan dengan calon pengantin, remaja, putri, pendamping calon pengantin. Kalau untuk pertanian, dia harus lebih banyak buat kegiatan-kegiatan intervensi berkaitan dengan nutrisi makanan bergizi, protein dan lain sebagainya. Begitupun dinas perikanan, dinas PU itu berkaitan sanitasi. Sedangkan pada intervensi spesifik itu lebih banyak pada dinas kesehatan. Baik. Itu pemberian makanan tambahan kepada anak-anak stunting dan juga anak-anak berisiko stunting. Baik. Dan juga ada pemberian tablet tambah darah pada remaja putri dan ibu hamil. Dan juga untuk pada intervensi sensitif ini pada dinas PMD yang sasarannya pada semua desa dengan dana desa. Itu juga pemberian makanan tambahan bagi balita stunting. Baik Pak Kadis, tentunya ini butuh pendampingan terus-menerus ya untuk anak-anak stunting ya yang ada di Flores Timur untuk bisa mengalami penurunan stunting seperti itu ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Kadis untuk waktunya pagi ini bersama Pro 1 RRIND. Selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi. Iya. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, baru saja bersama kita Kepala Dinas P2K BP3A Flores Timur Bapak Anselmus Yohanes Maryanto yang sudah hadir ya bersama Pro 1 RRIND untuk menjelaskan terkait dengan dinas tersebut meresmikan kampung keluarga berkualitas. Dan pastikan terus Anda bersama Pro 1 RRIND karena masih ada acara-acara menarik lainnya yang juga akan kembali kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda pagi hari ini. Saat ini kita jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Pendengar RRI, kita juga akan menyimak ya beberapa informasi dan juga kita nantikan bersama Warta Berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional.